Shalom semua saudara sekalian. Salam sejahtera. Yuk memuji Tuhan atas kebesarannya di dalam segala hal. Janjimu tak berubah. Apa yang telah kau firmankan terjadi saat aku percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tanganmu sanggup membuatku naik ke atas. Ku percaya Tuhan Yesus bela. Saudara-saudara, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Di dalam segala hal, percayalah. Janjinya tak berubah. Apa yang telah difirmankan terjadi saat engkau percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu turun, namun Yesus yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hidup kami ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu. Keluarga kami, pekerjaan Kau percayakan, pelayanan yang ada sampai hari ini, kuserahkan Tuhan di dalam kasih dan karunia-Mu. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Percayalah, percayalah, dan percayalah. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu turun, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke atas. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Ku percaya Tuhan Yesus bela. Ku percaya Tuhan Yesus pasti membela. Maka saudara-saudara, janganlah berhenti berharap, janganlah berhenti percaya, karena ada Tuhan yang adil, yang membela. Pastor Andy menyadari bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Mungkin saudara-saudara dalam hidup banyak mengalami ketidakadilan. Namun percayalah, semua ada masanya. Atau saudara-saudara dalam hidup mengalami kebahagiaan, tetapi tidak lama, cuma sebentar.
Bersyukurlah saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih. Meskipun sementara saja, paling tidak Bapak Ibu pernah mengalami kebahagiaan. Kesulitan apapun ada masanya. Kegembiraan, ini yang Tuhan mau kita hidup hari-hari ini. Bergembiralah atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga. Bergembiralah. Karena itu, bukan karena yang lain. Kita nggak bergembira ketika melihat orang jatuh. Kita nggak bergembira ketika melihat orang susah. Kita nggak bergembira ketika melihat orang menderita. Tidak. Bergembiralah karena pekerjaan yang Tuhan percaya kepada kita. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya. Mari bersama-sama kita akan menerima, mendengar, membaca, mengaminkan, memakan, menikmati sabda firman Tuhan yang terbaik saat ini. Amin. Marilah kita membuka bersama-sama dan ayat suci firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ya, saya akan membaca beberapa bagian ayat-ayat firman Tuhan dan selamat mendengarkan. Puji Tuhan. Yes. Kita melihat dulu ayat 1 dan ayat yang kedua dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Di sini perikopnya tertulis, untuk segala sesuatu ada waktunya. Wah, terberkati banget ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kecil, ada waktunya remaja, ada waktunya dewasa, besar, gode-gode, wis tinggi. Ada waktunya, ya segala sesuatu ada waktunya. Yang baik tidak perlu terlalu tenggelam di dalamnya. Yang kurang bagus tidak perlu terlalu bersedih karenanya. Segala sesuatu ada waktunya. Oke, ayat 1 dan 2 dari Pengkhotbah pasal 3. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir. Babynya udah lahir. Amin. Ada waktu untuk meninggalkan dunia ini. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Dua ayat ini pasti memberkati. Ingatlah, sesayang-sayang kita kepada orang tua terkasih, semua ada waktunya. Sayang-sayang kita sama suami, sama istri, semua ada waktunya. Cuman kita belum tahu nanti. Semisal suami istri, waktunya kapan yang satu mengantar yang satu ke kuburan. Memang tidak mau dipikirkan.
tidak ingin dipikirkan. Tapi mengenai segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, bergembira, semua orang tertawa, semua orang happy, membawa kado, membawa mainan anak, membawa kereta dorong anak baby. Orang tuanya menyiapkan kamar khusus buat bayi terkasih. Boneka-boneka lucu kalau dia baby perempuan. Semua tertawa, semua bahagia. Bahkan 1 bulan, ketika dalam beberapa tradisi rambutnya digundul, lantas bagikan kue sebagai ungkapan syukur. 1 bulan. Ada waktu untuk lahir dan semua orang tertawa bahagia. Ganteng, cantik, mencarikan nama supaya ketika nama disebut ada sesuatu yang baik. Namun hari ini mari sama-sama kita juga diingatkan. Ada waktu untuk meninggal. Bapak Ibu sekalian, kalau masih lakukan kejahatan hari ini, berhentilah berbuat jahat. Bapak Ibu sekalian yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, satu-satunya penebus yang bisa menghapus dosamu, bergegaslah, segeralah terima Yesus Kristus. Karena hanya Dia satu-satunya, no other name, yang bisa menyelesaikan dosamu. Tidak ada yang lain, juga tidak ada harta benda yang bisa menyelesaikan urusan dosa. Coba dibayangkan, meskipun tidak mau dibayangkan, Bapak Ibu, suami istri yang terkasih, Cece, Koko, siapakah nanti yang mengantar siapa ke kuburan? Siapa lebih dahulu yang terbaring kaku di dalam peti, dan siapa yang akan mengantar dan berkata, selamat berpulang ke pangkuan Bapa. Tugasmu sudah selesai. One day ketika waktu kami juga selesai, kami akan kembali ke pangkuan Bapa. Di sanalah tempat kebahagiaan kekal. Tidak ada air mata lagi. Tidak ada penyakit, tidak ada duka cita. Tidak ada pergumulan. Yang ada hanya kedamaian. Kedamaian abadi, kedamaian kekal. Kita sungguh sangat bersyukur kalau waktu ini kita bisa merenungkan hal ini. Berbahagialah orang yang merenungkan hal ini, karena mereka akan bertindak, mereka akan hidup, mereka guna kesempatan dengan baik-baik. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Sebab hidup kita juga tidak luput dari kesalahan. Salah satu hal kenapa Tuhan Bapa mengajar kita melalui doa Bapa kami, berikanlah kami makanan hari ini. Kenapa tidak 1 minggu? Kenapa tidak 1 bulan? Kenapa tidak 1 tahun? Kenapa tidak selama-lamanya? Tetapi berikanlah kami makanan hari ini. Bapa mau kita setiap hari berdoa. Bapa mau setiap hari kita datang minta ampun. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa tahu kita manusia tidak mungkin luput dan tidak mungkin clear dari namanya kesalahan. Makanya setiap hari kita perlu berdoa dan juga memohon rahmat-Nya, makan minum setiap hari. Karena Bapa tahu setiap hari manusia punya potensi meninggalkan dunia ini
Kalau hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan, hatimu terketuk dan mau memberi diri, memberi waktu untuk melayani Tuhan, jangan tunda. Jangan keraskan hatimu. Berarti hari ini Bapa memanggilmu untuk melayani pekerjaannya, melayani sesama, menjadi saksi. Kasih surgawi itu nyata melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu ulur-ulur, tunda-tunda, keraskan hati, tarso, jangan sampai panggilan berikutnya datang. Bukan untuk melayani, tapi dipanggil menghadap Bapa. Maka ada waktu yang Tuhan kasih. Saya belajar. Saya yang jauh dari sempurna mau belajar. Saya mau hidup bagimu Tuhan, untukmu Tuhan. Saya mau menjadi anggur yang tercurah. Karena saya sadar tidak ada kemegahan yang lain selain saya bisa belajar melakukan firman dan kehendak Bapa. Karena di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Dan semua orang tertawa bahagia. Tapi jangan lupa, semua yang lahir berhutang mati, meninggal. Ada waktu untuk lahir. Semua orang tertawa. Ada waktu untuk meninggal. Dan air mata mengalir, tercurah. Kesedihan, rasa kehilangan. Tak berdaya. Tak berdaya membangunkan tubuh yang kaku. Medis pun juga berkata, sudah 0 saturasi. Ingatlah akan hal ini. Saya ingat akan hal ini ya Tuhan Yesus. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Yuk kita coba maju beberapa ayat dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pastor mau mengajak kita melihat ayat 16 dan ayat 17. Ya, kita akan lihat lagi beberapa ayat. Sekarang kita maju kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di sini, kalau tadi kita baca perikopnya, segala sesuatu ada waktunya. Nah, di sini dibuka ayat 16 dari Pengkhotbah pasal 3 dengan perikop ketidakadilan dalam hidup. Apa tulisannya? Ketidakadilan dalam hidup. Kalau membaca ini, ingat yang pertama tadi, bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Termasuk ketika manusia mengalami ketidakadilan dalam hidup, ada waktunya, ada masanya. Kita lihat ayat 16 dan 17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Tuhan akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil.
Karena apa, saudara-saudara? Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Perhatikan, Tuhan adalah hakim yang adil. Untuk segala hal dan segala pekerjaan kita. Kalau pastor sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, saya ini bukan pengusaha, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Sepenuh waktu. Saya percaya kata segala hal ini, kata segala pekerjaan ini juga termasuk segala pelayanan yang saya kerjakan. Saya percaya Tuhan adalah hakim yang adil. Sekalipun kadang-kadang kita manusia mengalami ketidakadilan di dalam hidup, namun sebagai orang percaya, kita memang tidak perlu menuntut keadilan dari dunia ini. Tetapi kita berserah, kita percaya, kita berdoa. Bapa yang pimpin kita, Dia Bapa yang baik dan Dia juga adalah hakim yang adil. Untuk segala pelayanan yang Bapak percayakan, untuk semua pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan yang Tuhan berkati. Semua itu ada in control, di dalam kontrolnya Tuhan. Kalau sedih, tidak usah menangis berlebihan. Hapuslah air matamu, Tuhan ada. Kalau senang, bergembiralah, tapi tidak usah sampai larut terlalu dalam. Karena segala sesuatu ada waktunya. Satu ayat lagi ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira. Cayo! I'm happy. You happy? Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada apa? Bergembira. Ayo ketik satu kata. Bergembira. Bergembiralah. Bergembira. Bergembiralah. 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 Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira. Apakah bergembira melihat orang jatuh? Bukan. Apakah bergembira melihat orang susah? Bukan. Apakah bergembira urus kepoin pekerjaan, pelayanan, keluarga orang? Bukan. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira di dalam pekerjaannya. Setialah pada apa yang Tuhan percayakan pekerjaanmu. Kalau hari ini pastor masih dipercaya, puji Tuhan, semua anugerah pelayanan, saya harus bergembira pada pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya bisa melayani Bapak Ibu sekalian meskipun hari ini melalui online, saya bergembira. Saya bangun tidur bersyukur kepada Tuhan, bergembira, berkesempatan melayani segini banyak orang, ribuan orang. Saya bergembira. Saya bergembira. Karena pelayanan ini Tuhan percayakan.
Saya ikut bergembira ketika pelayanan orang maju. Saya ikut bergembira ketika melihat gereja orang semarak puji-pujian, dipenuhi jiwa-jiwa memuji Tuhan. Saya ikut bergembira. Bergembiralah. Jauhkanlah dan pasanglah antivirus di tubuh Anda. Virus iri, virus dengki. Itu nggak boleh ada. Kita harus bergembira karena pekerjaannya, karena pelayanannya, karena janjinya, karena penyertaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena apa? Kalau saudara-saudara tidak bergembira hari ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi sesudah ini? Ada sebuah hal yang pastor baru muncul di pikiran. Kadang-kadang ketika kita mengajak orang untuk yuk beribadah, baik dia seiman maupun dia orang yang belum beragama, ibadah kan baik untuk hidup hari ini dan untuk hidup yang kekal. Namun dalam pengalaman pastor sendiri, lebih banyak orang berkata, tarsok, nanti, pikir-pikir dulu, belum siap, macam-macam. Nah, dalam case yang lain, ketika ada orang yang mengajak, contoh, yuk dugem, yuk bagosip, yuk apa ya, kita ini yuk semisal ke diskotik tuh, yuk apa, kalau bahasa kita dari Sulawesi, botor itu tupo itu berjudi. Wah, sekarang kan juga lagi jadi pembicaraan, namanya ada judi online. Bahkan orang-orang mungkin tidak berkumpul lagi di satu kasino atau rumah judi, tapi mungkin masing-masing dengan fasilitas yang mereka punya. Ada fitur-fitur yang memfasilitasi. Kenapa ketika diajak sesuatu yang berdampak merugikan dan semisal judi online berpotensi untuk melanggar hukum di negeri kita, misalnya pergi mabok, akhirnya lakukan hal-hal yang konsumsi miras, itu juga kan tidak boleh. Tapi kenapa dalam pengalamanku orang lebih suka tanpa berpikir panjang ke arah sana? Tapi ketika diajak untuk berdoa ke gereja, sembahyang, mendengar firman, banyak alasan. Ini, itu, belum siap, belum layak, belum kudus, belum suci. Merasa, ya, ini perenungan yang kita bisa coba pikirkan. Apakah kita mau menjadi pribadi orang yang ketika hal yang membangun iman kita tunda, tapi hal yang menjerumuskan kita semakin dalam dosa, menjauhkan diri dari Tuhan. Apa kita mau di sana? Firman Tuhan berkata apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah ini. Sesudah ini,
nafas berikutnya kita tidak tahu. Maka hari ini, dikatakan hari ini, saat ini ada kesempatan bergembiralah. Bergembiralah, jangan tunda-tunda. Jangan justru merasa ada waktu kemurahan Tuhan kita pakai untuk terus melakukan dosa atau menyimpan kejahatan, kepahitan, dendam. Jangan. Kita tidak tahu hari esok. Kita nggak tahu sebentar. Kita nggak tahu detak jantung berikutnya. Kita nggak tahu nafas berikutnya masih ada apa tidak. Namun sekarang, selama dikatakan saat ini ada kesempatan dari Tuhan, bergembiralah. Stop kepo, stop urusin orang lain. Bergembiralah, karena belum tentu kita juga sudah paling sempurna. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai apa yang ditanam, mencabutnya. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kami bahwa memang di dalam dunia ini terdapat banyak ketidakadilan. Karena memang manusia tidak satupun yang sempurna. Namun Engkau kehendaki kami semua, dimanapun berada, situasi apapun yang sedang kami alami, agar kami bergembira atas apa yang Tuhan percayakan hari ini, baik keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kami harus bergembira. Karena bergembira saat ini adalah kesempatan terbaik kami mengaminkan melakukan firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang menunda untuk melakukan firman Tuhan. Karena sebagai manusia yang bisa melakukan firman-Mu, itu adalah sebuah kehormatan dan kesempatan. Diberkatilah pribadi-pribadi yang rindu melakukan firman Tuhan. Diberkatilah pribadi-pribadi yang saat ini ketika dengar firman dan hatinya bergembira karena Tuhan. Dan satu hal yang kita juga seringkali tahu, ucapkan, perdengarkan, bahwa hati yang gembira adalah obat yang termanjur. Wis. Bergembiralah. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Bolehkah Bapak Ibu angkat tangan dan Pastor izin mendoakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap pribadi-pribadi yang saat ini mengangkat tangannya. Tempat di mana suara doa yang terdengar, ada aliran kasih surgawi. Dan dengan percaya saat mereka angkat tangan, dengan hati yang siap, mereka siap terima. Touch! In Jesus' name. Ketika kuasa Tuhan turun atas hidupku, hidupku dalam pimpinannya, dan kuasa Tuhan karena kemurahannya mengalir dari tanganmu. Ada aliran kasih surgawi yang mengubah hidup menjadi pribadi yang bergembira. Karena Tuhan Yesus. In Jesus' name, I pray to the Father in heaven. Terima kasih Tuhan Yesus buat ini. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Firman Tuhan
adalah keajaiban Tuhan bagi manusia. Bersyukur kita boleh menerima firman Tuhan hari ini. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Karena saudara dan saya adalah orang beriman. Immanuel, Tuhan janji. Tuhan tidak tinggalkan kita. Sampai selama-lamanya, kasih setianya menyertai kita semuanya. Siapa yang percaya? Segala perkara yang kita alami hari ini, ada Tuhan yang sanggup menolong kita semuanya. Kiranya pujian ini menghantar kita masuk hari yang baru. In Jesus' name. Di dalam segala hal, ingatlah hal ini. Janjinya tak berubah. Apa yang telah Dia firmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu turun, tapi Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru, hari yang penuh dengan syukur dan rasa gembira kepada Tuhan. Amin.